بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga di hari yang penuh barokah ini kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang berbuah pahala di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walilmu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Imam Syafi'i Sangatta yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah. Dan kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang dukun dan tukang ramal. Dukun dan tukang ramal ini salah satu sebab yang bisa mengurangi atau merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah dijelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah, di dalam segala hak-hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk melakukan itu semua semata-mata hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perkara-perkara yang bisa merusak tauhid kita. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang jimat. Jimat yaitu segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak atau menghilangkan madarat. Baik itu berupa benda yang dipakai sebagai kalung, sebagai gelang, atau disimpan di rumah, atau ditempelkan di tembok, ditaruh di toko-toko sebagai penglaris dan lain sebagainya. Itu adalah jimat, dan itu merusak tauhid. Kenapa? Karena ketika seseorang memakai jimat, maka dia akan bertawakal kepada jimat itu, tidak bertawakal kepada Allah. Sedangkan kita tahu bersama bahwasanya tawakal itu adalah ibadah dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita ketahui juga bahwasanya jimat-jimat itu hanya sekedar benda, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat. Hanya benda. Kalau kita robek-robek ya robek, kalau kita buang, kita bakar ya hancur. Maka kebodohan jika kita memakai jimat untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak madarat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dukun dan tukang ramal. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa sih dukun? Siapa sih tukang ramal? Siapa yang tahu? Jadi pengertian dukun dan tukang ramal. Dukun dalam bahasa Arab itu namanya kahin. Kahin atau dukun adalah orang yang
memberitahu tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ini dukun ini seakan-akan tahu perkara gaib, ya, yaitu tahu kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Banyak dukun-dukun ya yang penipu, yang katanya tahu kapan terjadinya hari kiamat. Misalnya hari kiamat terjadi tahun sekian sekian, ternyata tidak. Nah, ini berarti kan menipu. Ya, banyak hal-hal yang sudah diketahui bahwasanya dukun itu penipu, tidak benar, tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Yang hanya mengetahui yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tukang ramal, bahasa Arabnya itu arraf. Tukang ramal yaitu orang yang menyatakan dirinya bahwa dia mengetahui peristiwa yang telah terjadi. Ya. Jadi bedanya dukun dengan tukang ramal, kalau dukun itu dia mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau tukang ramal, ini kejadian yang sudah terjadi. Misalnya ada orang yang mengetahui, misalnya ada orang kehilangan, ya, hilang barangnya. Kemudian dia datang kepada tukang ramal, minta tolong misalnya, di mana bedanya berada. Nah, ini tukang ramal. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya sama, artinya tukang ramal, dukun ya semuanya dukun. Ya. Perlu diketahui bahwasanya pengetahuan yang dimiliki oleh dukun ataupun tukang ramal itu mereka dapatkan dengan meminta bantuan pada setan. Ya, setan itu jenis jin kafir. Jin yang kafir itu namanya setan, suka mengganggu manusia dan itu musuh nyata manusia. Mereka senantiasa mengajak manusia untuk menjadi penghuni neraka. Karena mereka anak buah iblis. Iblis dilaknat oleh Allah. Ya, akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Makanya iblis mencari anak buah sebanyak-banyaknya untuk menjadi temannya di neraka kelak. Ya. Di antara anak buah iblis ya setan, ya. Dan dukun, tukang ramal ini minta bantuan kepada setan. Ya. Dan jelas salah, ya, karena setan adalah musuh manusia. Jika ada manusia yang berteman dengan setan, ya jelas setan akan mengajak manusia tersebut menjadi penghuni neraka. Kita semua gak mau menjadi penghuni neraka. Para dukun untuk mendapatkan bantuan setan, mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan setan. Ya. Jadi dukun itu supaya mendapatkan bantuan dari setan, dia harus melakukan perbuatan yang diperintah oleh setan. Ya. Syarat-syarat yang diberikan oleh setan. Dan kebanyakan syarat-syarat yang diberikan oleh setan itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan memberikan sesajen misalnya, ya, menyembelih hewan, entah itu ayam, burung dan lain sebagainya, ya, memberikan sesajen pada setan. Jelas itu syirik. Karena kita ketahui bersama kemarin sudah kita pelajari bahwasanya berkurban, menyembelih hewan itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyirikan yaitu menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah. Ya. Biasanya persyaratan tersebut merusak keimanan. Kebohongan dukun dan tukang ramal. Ya. Dukun dan tukang ramal sebenarnya tidak mengetahui tentang perkara gaib yang ditanyakan kepadanya. Mereka sebenarnya berbohong. Ya. Kita bisa mengetahui mereka berbohong yaitu dari tata cara atau cara kerja mereka. Ya. Misalnya ada orang yang kehilangan sepeda. Ya. Biasanya orang yang kehilangan sepeda ini, ya, karena sudah ada rencana dari setan sendiri. Jadi setan itu menyuruh anak buahnya untuk mencuri sepeda orang. Ya. Kemudian orang ini datang ke dukun. Ya, dibisiki, ya, dan diberitahu, oh dukun sana itu pintar dan lain sebagainya. Ya. Jadi dukun atau tukang ramal bekerja sama dan mengabdi pada setan. Dukun meminta tolong kepada setan untuk mencuri sepeda milik orang tersebut. Kemudian orang yang kehilangan sepeda tersebut percaya kepada dukun dan meminta tolong kepadanya untuk membantu menemukan kembali sepeda yang hilang. Dukun meminta bantuan setan untuk menemukan barang tersebut dan setan juga meminta kepada dukun agar orang tersebut memenuhi semua persyaratan setan yang bisa merusak keimanan. Jadi orang itu kalau pergi ke dukun, dia harus membawa sesaji, ya, harus membawa sesaji. Apapun itu bentuknya yang dia suguhkan untuk setan. Ya, jelas ini syirik.
Kita semua pernah dengar kan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada orang yang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Ya. Jadi ada dua orang yang hendak melewati suatu perkampungan. Dia tidak boleh melewat kecuali setelah berkurban untuk berhala. Ya. Orang pertama tidak mau berkurban karena tahu itu adalah syirik. Ya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang yang pertama itu dibunuh dan Allah membalasnya dengan surga. Nah, orang yang kedua dia takut dibunuh. Akhirnya dia berkurban dengan seekor lalat, ya, meskipun dengan seekor lalat ternyata itu adalah syirik, tidak diampuni oleh Allah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan kebanyakan seperti itu. Orang yang datang ke dukun atau tukang ramal pasti diperintahkan terlebih dahulu untuk berbuat syirik. Ya, apapun itu jenisnya. Ya, apapun itu jenisnya. Ya. Lalu dukun memberitahukan kepada orang tersebut di mana sepedanya berada. Begitulah cara kerja dukun dan setan, penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Bagaimana hukumnya kita datang kepada dukun dan minta pertolongan kepada dukun? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata bahaya ya. Kita membenarkan perkataan dukun ternyata bisa menjadikan kita kafir, ingkar terhadap Al-Qur'an. Maka ini jelas berbahaya. Ya, maka dari itu kita tidak boleh membenarkan perkataan para dukun. Di antaranya juga yaitu membenarkan ramalan-ramalan bintang. Ya, jadi kita nggak boleh membenarkan perkara-perkara tersebut. Karena itu termasuk ucapan dukun. Ya. Jadi mendatangi dan bertanya dan membenarkan perkataan dukun hukumnya haram. Ya. Bahkan bisa kafir terhadap Al-Quran, bisa kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahaya, ya bahaya. Makanya jangan datang ke dukun atau tukang ramal. Ya, datang saja nggak boleh, apalagi membenarkan. Ya, dan ramalan-ramalan yang paling populer di zaman sekarang ini yaitu ramalan zodiak, tentang ramalan-ramalan bintang. Ya, kita juga tidak boleh membenarkan perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, jangan mempercayai dukun, sang pembohong, dan abdi setan. Bahaya mendatangi dukun. Jadi orang yang datang kepada dukun ini sangat-sangat berbahaya. Karena orang yang datang kepada dukun ini biasanya membenarkan ucapan dukun. Ya, kemudian disebarkan kepada masyarakat yang lainnya. Akhirnya dukun tersebut jadi kondang dan dia menjadi dai yang mengajak kepada kejelekan. Maka dosa orang-orang yang datang kepada dukun itu nanti juga akan dia pikul di akhirat kelak. Ya, jadi bahaya. Di samping itu, mereka yang datang ke dukun ini juga menjadikan mereka tidak bertauhid dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyekutukan Allah dengan setan lewat dukun, minta pertolongan kepada setan, ya, minta tolong kepada setan dan lain sebagainya. Mereka bertawakal kepada dukun, bukan kepada Allah. Ya. Jika sebagian masyarakat sudah kafir, ingkar terhadap Al-Quran, maka azab Allah akan menimpa mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Perhatikan, mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, yaitu mendustakan Al-Quran, mendustakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Maka apa balasan bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya mereka.
Ya, jadi bahaya, ya, bahaya. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam para dukun, ya, para tukang ramal diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kafir. Beliau tidak mengajarkan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir yang mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ada anggapan sebagian manusia yang menganggap bahwasanya sihir itu adalah ajaran Nabi Sulaiman. Itu tidak benar. Karena dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengajarkan sihir. Tidak berbuat sihir dan juga tidak mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, tapi yang mengajarkan sihir adalah setan-setan. Ya, maka dari itu dukun ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah membenci sihir, berarti Allah Subhanahu wa taala juga membenci orang-orang yang belajar sihir dan juga yang mengajarkan sihir. Maka hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang datang dan bertanya kepada dukun. Datang bertanya saja ini diancam. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Artinya barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Misalnya ada tukang ramal, kemudian kalian datang bertanya, ya, ingin tahu masa depan kalian seperti apa. Nah, ini tidak boleh. Meskipun hanya bertanya, tidak meyakini, ini dikatakan oleh Nabi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, bayangkan sholat kita tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Maka kita akan rugi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang datang dan membenarkan dukun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang di atas tadi, "Man ata arrafan aw kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bahaya. Ya, makanya dukun, tukang ramal ini salah satu anak buah setan yang berusaha menyesatkan manusia, mengajak manusia menjadi penghuni-penghuni neraka. Maka dari itu kita jauhi dukun, kita jauhi tukang ramal. Begitu juga dengan ramalan-ramalan. Jangan dipercayai ramalan-ramalan, entah apa itu bentuknya. Ramalan bintang, ramalan bulan, ramalan matahari, dan lain sebagainya. Karena itu semua berasal dari dukun, berasal dari tukang ramal. Kita dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Allah untuk datang dan mempercayai ucapan para dukun atau para tukang ramal. Jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik, ya, sehingga kalian memiliki pengetahuan yang bagus, ya, tauhid yang bagus, ya, yang selamat dari kesyirikan. Untuk tugas hari ini, ya, silakan dikerjakan halaman 54, ya, halaman 54 saja. Di situ ada 4 soal, silakan dikerjakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.